Anda. Yang paling penting adalah tubuh kita ada di tempat ini. Your present. We need to be present in this place with this service. So I'd like to invite all of you. Saya mengundang Anda semuanya untuk kita mempersiapkan diri kita. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau ada di antara Anda yang percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan masih terjadi, mari kita katakan lagu ini bersama-sama dari awal. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama saudaraku katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama kita berdiri saudaraku. Let's stand on your feet. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan, yes Lord, mujizatnya ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang
kebaktian anak di bawah Tuhan. Biar rencanamu, biar kehendakmu yang jadi Yesus. Oh, bagi kami yang membutuhkan mujizatmu Tuhan, nyatakan Lord. Oh, yes Lord. Restore us Lord Jesus. Give us life Lord. The bread of life that come from you Lord Jesus. We need your life Lord. Biar roh Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir, menjamah mereka yang mengikuti dari rumah maupun di tempat ini. Holy Spirit, let your spirit touch every one of us here or at home. There's nothing can separate us, Lord, from your love. Gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kami butuh pengurapan-Mu Tuhan untuk kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. We ask your fresh anointing, Lord Jesus, for everyone that take part on this service, Lord Jesus. Anointing, fresh anointing also come from everyone that come to this church, home. Curahkan rohmu, curahkan kasih. Pour out your spirit, pour out your love. Dalam nama Yesus Tuhan. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. You may be seated in God's presence. And let's take a quiet moment sebelum kita mulai kebaktian pagi ini. Mari kita ambil waktu teduh sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Dalam keadaan tenang, still in a quiet time. Let's take a couple of minutes again to be thankful, untuk bersyukur. Ini bulan baru, bulan Thanksgiving. This is a new month, it's Thanksgiving month. We almost reached to the end of the year. Kita hampir masuk ke dalam akhir tahun. Mari kita ucapkan syukur. Amen. Buat perlindungan Tuhan, buat naik turunnya hidup kita. Let's give thanks to the ups and downs of our life this year. Lord, there is none like you.
bisa pagi ini di rumah, di gereja, dimanapun kami, dalam keadaan pun kami ingin selalu bersyukur Tuhan Yesus. We're so thankful that even though our life is sometimes in up and downs, we want to be thankful. Kami mendoakan Tuhan Yesus kebaktian hari ini, Sunday School, firman-Mu Tuhan Yesus, dan teman-teman kami yang dalam perjalanan ke sini. Tuhan, we want to pray for today's service, Sunday School, and our friends, our family that's still on their way here, keselamatan mereka Tuhan Yesus. Kami siap memulai kebaktian hari ini Tuhan Yesus. We are ready to serve you this morning. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi umat yang percaya kita ucapkan, amin, amin. Tepuk tangan, selamat pagi. Hari ini saya melihat banyak sekali muka baru, selamat datang. Yuk, kan kita udah early 1 hour sleep, right? So let's give a warm welcome. Keadaan semua mulai dingin. Kita kasih salam ke kiri kanan kita, kasih high five, senyum. We already sleep 1 hour more. So ayo dong, kita jangan malas-malasan. Kita kasih salam buat teman-teman baru kita yang di belakang, di atas, welcome. Dan kita akan mulai memuji Tuhan. Keadaan hadiratmu
Di bulan baru ini, in this new month, we have a new theme. Kita ada tema baru, make room for God and people. Buat rumah untuk Tuhan dan sesama. Kita akan baca bacaan firman kita hari ini dari Matius 6. We're gonna read today first from Matthew 6. Indonesia dulu. 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? In English, look at the birds. They don't need to plant or harvest or put food in barns because of your heavenly Father feeds them. And you are far more valuable to Him than they are. Can you all be worried at single moments to your life? Of course not. Tema kita adalah peluang. Biasanya kalau kita pindah-pindahan rumah, pindah-pindahan kerjaan, kita harus membuang barang-barang lama untuk bisa dimasuki. Mari saya ngajak, I wanna ask you guys untuk pejamkan mata. Tarik nafas kalian, inhale. Exhale. Di hati kalian mungkin takut kerjaan, takut di biaya hidup, takut masa depan kalian kemana. Mari kita keluarkan itu semua. Tarik nafas kalian, inhale and exhale. Pejamkan mata lebih lagi. Just relax, just biarkan Tuhan masuk ke dalam tubuh kalian. Sehelai di rambutku tak
seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Tuhan, Dia menyediakanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh God, we worship you, God. Oh, we worship you, God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I Overton. worship you. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan, katakan, oh God, I worship you. Oh God, oh God, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified. Glorified and magnified. Oh God, I worship you. Satu sama bersatu hati katakan, oh God, I worship. Lantai 2, lantai 1 katakan, be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. So good to us, Lord. Tadi lagi kita memuji Tuhan, saya diingetin sama Tuhan. When we're praising the Lord, He reminds me. November tahun lalu, Last year, November, gak ada kayak beginian. we are basically at home, sir, praising and worship the Lord, not in this building. Dan perjalanan 1 tahun Tuhan bawa kita sampai hari ini. And throughout the year, from last year till today, God has lead this church up till today. Dan benar-benar kayak lagu tadi bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan memperhatikan kita. And like what the song said, God help us and God lead us. Mari datang sekali lagi di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita akan mempersiapkan diri ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Let's come and bow down and just speak to Him about all things that you've been through throughout the year. Terbuka di hadapan Tuhan, dan mari kita akui segala dosa pelanggaran kita. Let's be open in front of the Lord and be honest about your sin
about your prayer, about what's inside your heart. Dosaku yang merah seperti kermizi Tuhan akan hapuskan putih bagaikan salju, kata firman Tuhan. Jadi seberapa besar dosa kita, ada pengampunan, ada darah Yesus yang akan memberikan penyucian. How bad your sin, as the Bible said, God will restore it as white as snow. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Asher, For tolong. our Holy Communion, I would like to ask the Yang di usher, depan belum pada dapat. if you haven't got the wine and Ada yang belum dapat, tolong angkat tangan. Bagi Anda yang belum you can dapatkan. raise your hand. Vi. Itu Jacob belum? Semua belum. Kita siapkan roti di tangan kita. Let's prepare the bread and the wine in my right hand. Yang kita lakukan pagi ini bukan ritual, saudaraku. What we're doing this morning is just not a ritual, Tapi sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus Yesus. but we do this as the remembrance of the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Pada saat malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus duduk makan bersama sahabat-sahabatnya, teman-teman terdekatnya. The night before Jesus was put on the cross, Jesus sat on a dinner table with his friends, his disciples, Lalu Yesus ambil roti. and he took the bread. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Let's take the bread in our right hand. Lalu Yesus mengambil roti dan He memecah-mecahkannya. took the bread and he broke it. Yesus lagi memprofesai apa yang akan terjadi. He prophesied what's going to happen. Dan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang akan dipecah-pecahkan bagi kamu. He said, "This is my body, it will be broken for you. Terimalah dan sambutlah sebagai peringatan akan aku. Do this as a remembrance of me." Lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah. First floor, second floor, the one in home. Apakah Anda yakin dan percaya di tangan kanan Anda adalah tubuh Do you Kristus? believe on the right hand is the body of Christ? Amen. Kalau begitu mari kita sambut dengan iman di dalam nama Accept Yesus. this in faith in Jesus Christ. Mari siapkan anggur di tangan kanan kita. Let's prepare the wine in your right hand. Terus Tuhan Yesus ambil anggur. And then he took the wine, the cup of wine. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Took the wine. Dan inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu sebagai peringatan akan aku. Terimalah. This is the blood that shed for you. Do this as remembrance of me. Kita diingetin bahwa darah Yesus yang keluar di kayu salib Golgota itu bukan main-main, tapi dia mengorbankan seluruh kehidupannya. He remind us that when he's on the cross in the Skull Mountain, it's not just regular blood, but it's a blood that sacrificed for our life. Darah Yesus yang membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa keselamatan buat Anda dan saya. The blood that heals you, your body and your soul. Apakah Anda percaya di tangan kanan Anda adalah darah Yesus? Do you believe this is the blood of the Christ? Terimalah dan sambutlah in Jesus name. Do this as remembrance of him.
Dari tempat Anda masing-masing, mari ucapkan syukur dan terima kasih. All places and seat. Give thanks to the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Thank you, God, Jesus, and the Holy Spirit. Mari kita tenangkan hati kita. Let us take a quiet moment. Di dalam keadaan kita yang serba cepat di dunia ini, As we do everything instantly, mari kita fokus dan tenangkan hati kita. let us focus and just take quiet time. Mungkin ada di antara Anda tahu lagu ini, lagu yang biasa dinyanyiin di kawinan katanya. Tapi sebenarnya itu bukan lagu untuk kawinan. Tapi lagu yang benar-benar berbicara untuk kita berjalan bersama Tuhan. Today I will walk. Kalau Anda tahu lagu ini, kita angkat suara kita. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He sama-sama katakan, today I will walk. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there. Amen, amen. For He will be there every moment to share all this wonderful day. Sama-sama angkat kedua tangan, katakan, for He, for He will be there. Amen. Every moment to share all this wonderful, on this wonderful day, wonderful day, wonderful day, He has made. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Good morning, good morning. Good morning PPC.
Good morning all of you. Yes. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Yes. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Oke. Saya mau setiap kita boleh silent your cell phone. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu untuk satu teman saya ini, Angel nih. Kasih tepuk tangan untuk Angel. Dia kalau biasa cewek kita lihat main piano tuh biasa gitu ya. Tapi Angel main bass gitu, keren banget. Dan dia semangat banget untuk ambil bagian menjadi pemain musik. Karena dulunya di Indonesia dia ngeband katanya. Bandnya nama judul bandnya The Kill. Band The Kill. Gitu ya. Terus gitu yang kedua, kalau Anda lihat di buletin, tanggal 27 November kita akan merayakan Thanksgiving sama-sama. It's Thanksgiving brunch di FDR Park. It's open for everyone, terbuka buat semuanya. Jadi ajak teman-temannya, make your time. It's gonna be at the pavilion. Jadi ambil waktu Anda untuk ikutan sama-sama. Kita akan ngopi-ngopi di sana, kita akan makan-makan di sana, semua segala macam. Ini bagus banget translation. Untuk Vincent, Brandon, if you want to connect, just connect with the translation ya. Dexter, Joy, for those of you, especially the second generation, who doesn't speak Indonesian very well, I want you to connect with the translation so you can really understand the message. Okay? But if you think that your Indonesian as good like me, yeah, you can just you don't need the equipment, the translation. Okay? Nah, pagi hari ini kita mau belajar satu tema yang baru banget, make room for God and people. Mari kita buat ruang di dalam kehidupan kita, ruang buat Tuhan dan juga ruang buat sesama. Katakan amin. Kita diminta untuk buat ruang di dalam hidup kita ini, ruang hati, ruang pikiran, ruang apapun di dalam kehidupan kita untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Oke? Ini akan menjadi pembicaraan kita selama 4 minggu ke depan. Nah, let me start with this story. Oke, semuanya kan rata-rata tinggalnya di South Philly kan, oke, kecuali Bapak Robert ini tinggalnya di luar negeri, dia lain gitu ya. Nah, apa yang paling Anda sering lihat di South Philly ini? Satu yang namanya apa? Sampah, gitu ya, sampah. Nah, gereja kita tuh ada setiap pembuangan sampah tuh hari Senin. Pembuangan sampah hari Senin. Kita juga punya tempat tong sampah sendiri yang kita kunci gitu ya. Jadi one day tiba-tiba ada surat dari City of Philadelphia. Suratnya surat apa? Surat cinta. Surat cintanya apa? Kita dapat tiket. Tiket karena buang sampah bukan pada waktunya. Gitu. Nah, tiketnya ya nggak terlalu gede juga sih, cuman $150 gitu. Cuman bagi saya bilang $150 ini bukan sampah gue. Kalau enak-enaknya aja kenain tiket, ternyata kan apa? Karena tetangga-tetangga kita ini orangnya pada baik-baik, mereka mau rumahnya bersih, tapi ngotorin rumah orang. Iya. Jadi sampah-sampahnya dia ditaruhlah di gereja kita, depan gereja kita. Di hari apa? Di hari bukan pembuangan sampah. Oke dong, saya dapat tiket. $150. Ini duit banyak orang nih, gue gak mau nih. Saya emosi jiwa. Oke dong, gue samperin dong. Saya mau bikin appointment, saya mau hearing. Oke dong, saya hearing. Saya datang ke hearingnya. Saya bilang, there's no way saya dapat tiket. Gak bisa, saya bilang gitu. Terus gitu office-nya bilang, kenapa kamu bilang gitu? Saya punya dumpster sendiri. Saya buka handphone saya kasih lihat. Ini saya punya dumpster sendiri. Dan setiap hari Senin, kalau emang ada sampah, saya taruh di luar. Ngapain saya taruh di sini? Tahu dia bilang gini, itu tempat kamu di mana sih? 17 Mekin.
Oh, saya di daerah-daerah Snyder, kayak gitu. Saya setuju sama kamu, emang banyak orang buang sampah. Gue nih ngeliat nih, ada lampu hijau nih gini ya. Terus gitu gue bilang, terus gimana, tetap kena tiket? Saya nggak mau kena tiket, saya bilang gitu. Saya nggak, as you know, you see the dumpster. Gimana? Saya buka handphone saya kasih lihat, ini nih kita punya dumpster. Akhirnya pas diketok-ketik, oke, kali ini kamu saya bebasin. Wah, gue seneng banget. Seneng nggak? 150 hilang. Wah, gue nggak jadi gue keluar 150. Nggak taunya beberapa bulan kemudian dapet tiket lagi. Karena memang tetangga-tetangga kita ini cinta sama gereja ini. Jadi setiap sampah ditaruhnya di depan. Di hari bukan Senin. Nitip katanya, nitip sampah. Kejadian lagi gue kena tiket, gue datengin lagi. Kali ini officernya berbeda, bapak-bapak tua agak grumpy. Waduh. Dan akhirnya saya present lagi. Argumen saya bilang, saya nggak mungkin saya dapat tiket, saya bilang gitu. Dan kali ini kira-kira bapaknya ngasih nggak? Bapak ini bilang, oke, kali ini saya waive tiket kamu. Dibilang gini, tugas kamu setiap hari ngecekin ada sampah atau enggak. Dalam hati gue, emang gue kurang kerjaan. Tapi gue, ya supaya yang penting di wave, gue bilang, yes officer. Seneng nggak? Seneng 2 kali yang namanya kita dapet tiket, kita dibebaskan. Nah, cerita pagi ini cerita yang jarang dibahas mengenai satu tokoh di Alkitab yang mungkin Anda jarang dengar namanya Onesimus. Katakan Onesimus. Onesimus. Nah, Onesimus ini dia seorang budak. Yang namanya kalau Anda baca di dalam firman Tuhan, kalau yang namanya budak itu udah milik daripada tuannya. Nah, buka bersama saya Filemon. Filemon ini cuma 1 chapter doang. Jadi, dia ini budak, lalu satu hari, masternya namanya si Filemon. Orang percaya. Nah, satu hari, Onesimus berbuat kesalahan. Yaitu ngapain? Dia mengambil satu barang berharga di rumah juragannya. Dan setelah itu apa yang dia lakukan? Dia lari ngabur. Lari ngabur, ketangkep. Ketangkep bukan dikelitikin bos, masukin penjara. Nah, pada saat di penjara dia ketemu dengan yang namanya Rasul Paulus. Mari kita buka sama-sama Filemon 1. Langsung ke ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ini suratnya Paulus kepada Filemon. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Jadi Onesimus masuk penjara, Rasul Paulus masuk penjara, ketemu di penjara. Dan akhirnya Onesimus dilayani sama Paulus dan hingga akhirnya dia menjadi anak rohaninya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu juga jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi, Paulus minta gini ke si Filemon. Filemon, tolong ampunin dia, budak lo ini, terima dia lagi. Dan dengan catatan, jangan lagi dijadikan dia sebagai budak. Dijadikan sebagai apa? Brother. Saudara terkasih. Gokil nih. Permintaan gila kalau menurut gua. Karena apa?
Karena kalau budak ketahuan berbuat salah dan ketangkep, dikembalikan lagi ke tuannya, budak itu layaknya mendapatkan hukuman cambuk, hukuman apa aja sesuka-suka tuannya. Nggak taunya Paulus ujuk-ujuk bilang gini, tolong nih lo terima lagi, jangan dihukum, and jadikan sebagai saudara terkasih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kasih dia kamar yang terbaik, duduk makan sehidangan dengan engkau. Parah. Karena engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarkannya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Nah, saudaraku, di cerita ini ada seorang Onesimus yang berbuat salah. Ketemu Tuhan Yesus di penjara, dilayani oleh Paulus. Saya ngebayangin gitu, ini karena suratnya yang bawa siapa? Suratnya yang bawa Onesimus, Pak. Gimana sih kita orang bersalah, bawa surat, kita ketemu majikan kita yang lama. Gimana sih perasaannya? Dan di surat itu dia bilang gini, hey, angkat dia jadi dari budak menjadi saudara engkau. Jadi di sini dikatakan apa? Ada dua hal. Kita akan berbicara tentang bagaimana Filemon mengampuni dan menerima seorang Onesimus yang pernah membuat kesalahan. Onesimus diberikan pengampunan, diberikan apa? Pengangkatan, acceptance. Apa hubungannya dengan tema kita? Yaitu tema kita adalah begini. Bahwa Filemon yang membuka ruang hatinya untuk mengampuni dan juga untuk menerima seorang Onesimus. Berbicara mengenai pengampunan bukan sesuatu yang gampang. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang emang udah penuh dengan dosa. Gak ada satupun di tempat ini yang hidupnya gak pernah disakitin. Bohong banget. Pasti kita pernah disakitin. Apakah itu kecil ataukah besar, tapi pasti Anda pernah disakitin. And karena kita hidup di dunia ini yang penuh dengan dosa, kita juga pasti pernah ngapain? Nyakitin orang lain. Ada yang karena gosip, kita disakitin. Karena kata-kata orang. Ada yang karena physically disakitin. Ada yang disakitin secara mentally. Ada yang disakitin karena seseorang punya uang lebih, kita di underestimate. Ada seseorang yang punya kekuasaan lebih, kita diinjek-injek. Ada orang yang di pabrik lah gitu segala macam. Iya gak sih? Apalagi nih, aku punya surat loh, kamu gak punya surat, aku laporin kamu. Ya ilah ya Robi, gaya lo, tong. Iya gak sih? Bener gak di pabrik kan sering gitu, awas kamu, tak telen kamu. Wah lo tak telen, gaya lo. Nggak, tapi itu kejadian, bahwa banyak orang-orang karena dia punya posisi tertentu, dia dengan gampangnya menekan orang lain. Dan banyak hal-hal tersebut menimbulkan grudges, menimbulkan sakit hati. Dan juga kepahitan di dalam kehidupan orang lain. Nah, ada beberapa ayat yang mau saya tampilin yang mengatakan bahwa udah selayaknya kita mengampuni orang lain. Pertama dari Matius 6 ayat 14 dikatakan gini, kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Yuk, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena nah, pertanyaan saya gini. Itu kan karena jika ya ada bagian kita nih. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga akan mengampuni. Pertanyaan gini, bagaimana kalau saya tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga bagaimana?
tidak akan mengampuni kesalahan engkau. That's simple. Yang kedua, sin. Markus 11 ayat 25. 1, 2, 3. Dan jika kamu terhadap seorang, supaya jadi pada saat kita doa nih, tiba-tiba kita lagi doa, kita diingetin terus. Hey, lu tuh belum ngampunin satu orang ini loh. Lu belum ngampunin kesalahan dia loh. Pagi ini kita diingetin, kita harus mengampuni orang itu dulu. Kita harus beresin hati kita dulu. Karena dari situ nanti Bapa di surga akan mengampuni kesalahan kita. Berikutnya dari Efesus. Efesus 4 ayat 32. 1, 2, 3. Tetapi jadi ini ngomongin bahwa kita harus mengampuni karena kita sudah diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita tidak akan diampuni. Bahkan di dalam doa Bapa kami dikatakan gimana? Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gampang ngedoain, yang gampang ngucapin, yang ngejalaninya sulit. Ya. Believe it or not, di dunia ini benar-benar orang membutuhkan yang namanya pengampunan dan penerimaan. Ada satu cerita, ini terjadi di Madrid, di Spanyol. Jadi ada satu bapak sama satu anak, mereka berantem. Ya biasalah, bapak sama anak berantem. Akhirnya anaknya lari dari rumah. Anaknya lari dari rumah, dan bapaknya mencari hari anaknya. Hari pertama, hari kedua, sebulan gak ketemu. Sampai akhirnya setelah berbulan-bulan bapaknya capek banget. Dia mencari anaknya kemana-mana. Gak ketemu, dan dia akhirnya duduk di satu coffee shop. Gimana untuk saya bisa ketemu anak saya? Pada saat lagi dia duduk di coffee shop, ada koran di situ. Dan dia muncul ide. Ting. Gimana kalau saya buat iklan di koran? Akhirnya dibikin iklan di koran. Let's say anaknya namanya si Pedro. Dibilang, Pedro, pakai dear Pedro, this is your father. I forgive you. Meet me in front of Old Navy store in Center City, Friday at 2 p.m. I forgive you and I love you. Jadi katakan, Pedro, ini papa kamu. Saya mengasihi kamu. Ketemu saya jam 2 siang hari Jumat di depan Old Navy Center City. Aku mengampuni kamu, aku mengasihi kamu. Waktu berjalan, you know what? Pada saat hari Jumat, waktu bapaknya jalan di depan satu toko di tempat mereka pertemuan, apa yang terjadi? Ada 800 Pedro yang menyatakan bahwa, apakah gue yang akan ketemu bapak gue? Apa maksudnya dari cerita itu? Yang dimaksud dari cerita itu adalah apa? Ternyata ada banyak orang-orang yang butuh pengampunan dan butuh dikasihi. It's not only Pedro. Ada banyak lain-lain. Termasuk Anda dan saya. Kita butuh yang namanya pengampunan. Kita butuh yang namanya dikasihi. Ada dua hal yang kita butuhkan. Kita butuh diampuni dan juga kita perlu mengampuni. Sekali lagi, kita bukan hanya perlu diampuni, tapi kita juga perlu mengampuni orang lain. Karena apa? Karena itu penting. Pada saat kita bisa melepaskan pengampunan, itu kesehatan pikiran, fisik, jasmani, rohani, semuanya menjadi sehat. Jadi penting banget saudaraku
untuk kita melepaskan pengampunan buat orang lain. Saya nggak mengatakan bahwa yang namanya mengampunin itu kayak switch gitu, bem. Enggak, nanti saya akan kasih tahu ada bagaimana satu orang yang harus mengampuni seseorang yang menyakiti keluarganya. Oke, sebelumnya tapi saya mau ngomongin ini. Ada 3 hal kenapa kita perlu mengampuni orang lain. Pertama, yang tadi saya bilang, pertama karena hidup orang yang mengampuni orang lain, hidupnya lebih sehat dan lebih bahagia. Hidupnya lebih sehat dan lebih bahagia. Kenapa? Karena ketidakmauan kita mengampuni orang lain itu menimbulkan apa? Menimbulkan akar yang namanya pahit. Akar kepahitan itu menjadikan apa? Racun. Racun itu membuat apa? Membuat tulang kita apa? Kering. Membuat kita akan akhirnya apa? Mati secara rohani dan secara physically. Tandanya orang yang bisa melepaskan pengampunan menjadikan orang yang dia menjadikan dirinya sehat. Karena dia nggak bawa-bawa itu racun kemana-mana, dia nggak bawa-bawa akar pahit itu kemana-mana. And again, saya nggak bilang bahwa itu menjadi sesuatu yang gampang. No, saya nggak bilang itu menjadi sesuatu yang gampang. Another tolok ukurnya, saudaraku, lantai 1, lantai 2 adalah kayak gini. Kalau ada seseorang yang Anda temuin dan dia begitu mudahnya kata-katanya pahit gitu. Pokoknya selalu sharp tongue. Sharp tongue apa sih sharp tongue? Pedes gitu. Kalau ngomong pedes gini. Kalau ada ajak ngomong ke orang, pasti ada akar pahit di dalam kehidupannya di mana dia pasti belum bisa mengampuni seseorang. Gitu. Nah, itu yang bisa Anda menjadi tolak ukur gitu. Nah, pada saat seseorang tidak mengampuni, yang saya tadi bilang itu membuat hidupnya tidak bahagia, karena apa? Pada saat tidak ada pengampunan, itu tembok penjara dia sedang bangun. Dia sedang membangun tembok penjara. Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, let me tell you, pada saat Anda disakitin, I know it's not easy. Saya nggak bilang bahwa oke, gue bisa mengampuni orang itu kok. Gampang gue bisa mengampuni. Enggak. You just admit it. Anda ngakuin aja bahwa enggak gampang. And it's okay to take time. Wajar untuk makan waktu untuk kita mengampuni seseorang. Tapi semakin lama Anda tidak melepaskan pengampunan, semakin tembok penjara itu semakin kuat Anda bangun. Dalam nama Yesus saya berdoa, biar benar-benar firman ini masuk di dalam kehidupan Anda semuanya yang mendengar suara saya ini. Sekali lagi, pada saat Anda bisa melepaskan pengampunan, hidup Anda menjadi lebih sehat. Yang kedua adalah, kenapa kita perlu mengampuni orang lain? Karena seseorang itu bisa berubah. Sebagaimana Anda bisa berubah, orang lain juga bisa berubah. Maksudnya gini, yes, it hurts. Yes, orang itu sudah nyakitin saya. Kata-kata dia nyakitin saya. Perbuatan dia nyakitin saya. Yang lebih sedihnya lagi adalah, kalau orang itu udah ngapain? Orang itu udah meninggal. Orang itu udah meninggal dan kita masih benci dia, kita masih pegang kemarahan terhadap orang itu. Ngapain? Masih hidup juga jangan dibenciin. Apalagi udah meninggal, ngapain you still holding the grudge? Saya mau kasih tahu, walaupun orang itu masih hidup, orang itu bisa berubah. Sebagaimana saya bisa berubah, Anda bisa berubah, orang tersebut bisa juga berubah. Jadi kita harus yang namanya kasih kesempatan untuk orang ini. Perjalanan kehidupan orang itu bukan set begini, ini orang A. Begitu kita kasih stempel, ini orang nyebelin. Seumur hidupnya nyebelin. Enggak, karena orang bisa berubah dan orang bisa banyak belajar dari kesalahan-kesalahan. Dan terkadang tekanan-tekanan hidup bisa merubah seseorang.
Don't you see your friend yang dulu orangnya sombong banget, tahu bisa rendah hati karena mungkin ada tekanan-tekanan kehidupan yang membuat dia berubah. Ada orang-orang yang dulunya gak care banget sama orang lain, tiba-tiba, loh kok ini orang kok jadi care banget? Karena ada tekanan-tekanan dalam hidup yang merubah dia. Again, karena hidup ini selalu progresif. Ada perubahan-perubahan yang bisa membawa kebaikan dalam kehidupan seseorang. It's not set stone bahwa, ini orang kayak begini, the rest of his life. Nggak bisa. Yang ketiga adalah kenapa kita perlu mengampuni, karena kita sendiri adalah orang-orang yang nggak sempurna. Coba tempatkan posisi kita. Kita pernah buat salah, dan betapa berbahagianya pada saat kita buat salah dan kesalahan kita diampuni oleh orang lain. Kita pasti berbahagia banget. Pada saat kita punya kesalahan dan kesalahan kita diampuni. Ada almarhum pendeta muda namanya si Raditya, dia bilang gini bahwa saya bisa hidup, ini sebelum dia meninggal dia bikin di TikToknya, dia bilang gini, saya bisa hidup karena ada orang-orang yang memberikan koma di dalam kehidupan saya. Banyak orang-orang yang memberikan titik buat hidup saya. Apa artinya? Bahwa banyak orang-orang yang kasih titik, udah lo gak bisa berubah, emang lo orangnya narkoba, emang lo orangnya ngeselin. Tapi dia bilang gini, tapi banyak orang-orang yang mengasihi saya dan kasih saya koma dalam kehidupan ini. Artinya apa? Koma itu kasih kesempatan untuk dia berubah. Dan you know what? Dari perubahan dia itu karena dia diterima, karena dia boleh banyak orang kasih koma dalam kehidupan dia. Hingga akhirnya Tuhan memakai kehidupan dia jadi hamba Tuhan. Walaupun dalam usia muda dia harus meninggal tahun lalu karena COVID-19. Perlu banget kita kasih yang namanya second chance. Kesempatan kedua buat orang lain. Kalau nggak ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat Saulus, nggak akan ada firman Tuhan kayak gitu. Yang di dalam perjanjian baru yang hampir 3/4-nya ditulis oleh Paulus. Penting banget kita memberikan kesempatan kedua untuk orang lain. Sebagaimana kita diberikan kesempatan kedua. Nah, another thing saya mau kasih tahu begini. Seringkali kita ini ikut-ikutan kesel sama orang lain. Padahal kita gak ada urusan. Maksudnya apa? Karena teman kita bilang gini, gue kesel sama dia, gini. Dan kita kemakan omongan orang lain. Halo, lantai 1, lantai 2 yang Anda di rumah, hati-hati dalam Anda mengatakan judgment Anda terhadap orang lain, didengar orang lain. Karena belum tentu orang ini bisa as strong as yang bilang ini. Nope, itu urusan lo. Your enemy is not my enemy. Bisa gak kita ngomong kayak begitu? Terkadang kita gak ada urusan karena ngedengar omongan orang, kita ikut-ikutan kesel sama orang itu. Nelson Mandela tuh ngomong kayak gitu. Your enemy is not my enemy. Anda boleh benci sama si A, saya gak perlu benci sama si A. So, apa poinnya? Poinnya saya adalah hati-hati dalam Anda berkata-kata. Di dalam Anda memberikan penilaian terhadap orang lain. Karena itu bisa damage their reputation. Hanya gara-gara mulut Anda. Nah, kembali lagi tadi saya bilang bahwa memang gak gampang untuk memberikan pengampunan. It's not like switch. Pling. Tada. Gue sudah ngasih ke pengampunan. Gak ada. Takes time. Nah, ada satu foto wanita ini namanya Sarah Montana. Sarah Montana. Mamanya, jadi dia ada satu anak muda di daerah rumahnya yang adiknya seringkali once in a while main-main dengan adiknya dia cowok. Gitu. Hingga one night, adiknya lagi tidur di sofa, temannya ini masuk ke rumah itu, mau ngambil barang. Adiknya bangun, dan apa yang dilakukan? Adiknya ditembak, boom. Adiknya mati di sofa. Udah gitu dia ngabur.
Pas dia ngabur, pas dia ngedengar tembakan gitu, mamanya turun. Nah ini anak pembunuhnya sangat, bukan ketakutan, dia ingat, wow, jaket gue ketinggalan di sana. Apa yang dilakukan? Dia balik ke rumah itu mau ngambil apa? Mau ambil jaket. Pada saat dia mau ngambil jaket, dia ngelihat ibunya si Sarah di situ. Dan mereka karena tetanggaan saling kenal. Apa yang dilakukan? Ditembaklah ibunya si Sarah. Boom, mati di tempat. Adiknya dan mamanya mati di saat bersamaan. Sarah Montana waktu itu umurnya masih 16 atau 15 tahun. Dia marah banget sama orang yang ngebunuh. Lu gue kenal. Lu sering kali gue undang makan di rumah gue. You killed my brother. You killed my mom. Makan waktu berapa? Bukan setahun bos. Bukan 2 tahun. Makan waktu 7 tahun. Makan waktu 7 tahunnya dia bilang gini. Setiap gue nginget kejadian mama saya dan adik saya, selalu pasti saya libatin orang ini. Karena dia penyebabnya. Pada saat saya lagi merasakan kesedihan, keadaan hidup saya sendirian, pasti saya ingat orang ini. Dia ada saat-saat dia pengen gini, biar mati aja tuh orang. Berjalannya dengan waktu, dia bilang gini, gue mau make it clear sama pembunuh adik saya dan juga mama saya. I wanna make it clear. Saya mau bebas. Ini tahun ke-7. Tahun ke-7 dia bilang gini, enggak, gue mau bebas. Gue mau lepasin bahwa, yes, lu buat salah. Nah, ternyata pada saat dia mau berkomunikasi dengan pihak penjara, didengarlah bahwa di penjara itu orang-orang diperlakukan dengan gak benar. Makan susah. Terkadang dokter gak dipanggil padahal sakit gini. Dari semua segala macam itu dia bilang gini nih. Wow. Kesian banget ini orang hidupnya. Dia masih hidup, dia di penjara dan dia diperlakukan dengan tidak benar. Di situ terjadi apa yang namanya apa? Tuhan bekerja di dalam hidupnya dia. Kenapa? Karena dia membuka ruang hatinya untuk Tuhan bekerja. Dan dia bilang gini, akhirnya dia bukan lagi membenci orang ini. Dia ngapain? Dia mengasihani orang yang membunuh mama dan juga adiknya. To make the story short, 7 tahun apa yang dilakukan? Dia nulis surat kepada pembunuhnya ini. Dia tulis surat. Dia bilang, saya gak mau lagi ada hubungan dengan kamu. Dan ini yang saya mau katakan. Bahwa saya sudah mengampuni kamu. Dan ini kuncinya saudaraku. Dia bilang gini, pada saat surat itu saya masukkan di mailbox. Tahu gak dia bilang gini? Pada saat saya masukin surat ini di mailbox. Ada bagian dalam kehidupan saya yang lepas. Dia bilang gitu. I feel so released. Saya merasa bahagia banget. Saudaraku, yang saya ngomongin tadi dari awal dialamin orang ini. Bahwa pada saat kita melepaskan pengampunan, ada kelegaan. Ada sesuatu yang luar biasa yang lepas. Nah, of course kita harus berdoa. Pada saat kita berdoa, just be honest. Be honest with God. Tuhan, firman-Mu mengatakan saya suruh ngampunin. Tuhan gak gampang buat saya ngampunin. Roh Kudus tolong saya untuk bisa ngampunin orang tersebut. Anda terbuka sama Tuhan. Dan setiap hari kalau perlu Anda ngomongin sama Tuhan. Tuhan gak bisa Tuhan. Orang ini melakukan A, B, C, D terhadap saya Tuhan. It's hurt. Tolong saya Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Dan level berikutnya bukan hanya mendoakan keadaan Anda, tapi juga sebutin nama orang tersebut. Tuhan, aku mau mengampuni orang tersebut Tuhan. Aku mau mengampuni si A. Aku mau mengampuni si A dengan kata-katanya yang nyakitin Tuhan. Anda jujur di hadapan Tuhan bilang, gak gampang Tuhan untuk saya ngampunin. Tapi dari situ Anda akan lihat, pada saat Anda membuka ruang hati Anda, Roh Kudus akan bekerja. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan Anda.
Yang kayak tadi saya bilang di awal, bahwa kita pasti pernah disakitin dan kita pernah nyakitin. Ini saya praktekin saudaraku. Ini saya praktekin. Betapa bagaimana saya disakitin dan saya berdoa, saya sebutin namanya. Perlu gak gue sebutin namanya? Enggak ya sekarang? Enggak ya, jangan ya. Nanti ketahuan lagi siapa orangnya. Saya sebutin namanya dalam doa saya sebutin namanya dalam doa saya. Hingga akhirnya ada satu titik di mana benar-benar, iya ya, lepas. Gitu. Jadi perlu kita bawa dalam doa. Dan yang ketiga, kalau Anda susah dalam berdoa, Anda susah untuk mengampuni orang lain, ingat aja bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu yang harus Anda jadi pegangan Anda. Kenapa juga gue ngampunin ya? Gue kan udah diampunin sama Tuhan. It's time untuk gue mengampunin. Gue gak akan diampuni sama Tuhan kalau gue gak mengampunin. Jadi bicara pengampunan bukan sesuatu bicara yang gampang. Tapi saya mau setiap kita boleh mempunyai hidup yang bebas, gak dipenjara gitu loh. Ada satu quote yang bagus sekali dari teman saya namanya Kobing. Dia bilang gini, bukan seberapa lama Anda hidup yang penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda memberikan kehidupan buat orang lain selagi Anda masih ada di dunia ini. See, that's the difference. Anda bisa punya kehidupan 70-80 tahun dikasih Tuhan, tapi hidup Anda penuh pahit, gak membawa kehidupan buat orang lain, adanya membawa kematian buat orang lain, kata-kata Anda, sikap Anda, semua segala macam. Anda bisa hidup 80-90 tahun tapi hidup Anda tuh gak jadi berkat buat orang lain. But there are some people seperti Raditya, usianya masih muda, sudah meninggal dunia. Tapi apa? Tapi lewat hidup dia memberikan hidup buat orang lain dan menghadirkan kehidupan buat orang lain. Ini yang saya mau untuk gereja Philadelphia Praise Center, untuk keluarga besar PPC, untuk apa? Membawa kehidupan buat orang-orang lain. Di pabrik bawa kehidupan tuh. Bawa kehidupan. Lewat kata-kata Anda, lewat sikap Anda, bawa kehidupan. Di dalam keluarga Anda, di dalam rumah tangga Anda, bawa kehidupan, hadirkan kehidupan. So the next day Anda pergi berhadapan dengan Tuhan, Anda udah tahu. Tuhan, gue udah menghasilkan, gue udah memberikan hidup buat orang lain. Coba evaluasi diri, selama ini Anda sudah menghadirkan hidup atau belum? Nah, berikutnya adalah yang dilakukan oleh Filemon bukan hanya mengampuni tapi juga ada acceptance, ada penerimaan. Kalau kita kembali ke dalam firman Tuhan berbicara tentang anak yang hilang, perumpamaan yang Tuhan berikan sama juga saudaraku. Anak yang hilang itu. Dia bukan hanya bapaknya nungguin, pada saat anaknya kembali ke rumah, bapaknya yang ngejar, bapaknya peluk dia. Dan langsung dia dikasih apa? Dikasih jubah yang terbaik. Ada penerimaan. Banyak orang di luar sana yang butuh penerimaan kita. Dan mungkin kita juga butuh untuk diterima oleh orang lain. Ada apa? Strategi perang dari panglima China, siapa namanya? Sun Tzu bilang gini, keep your friends close, your enemies even closer. Siapa yang tadi ngomongin? Sun Tzu gitu ya. Si Sun Tzu bilang gitu. Bawa teman lu dekat, tapi bawa musuh lu apa? Lebih dekat lagi. Dan itu sudah dipraktekkan ada oleh seorang siapa? Seorang Nelson Mandela dan Jokowi. Ketahuan banget ya gue Jokowiers banget ya. Ketahuan gue banget pendukung Jokowi ya. Iya sih. Dan itu benar, itu yang strategi Sun Tzu itu benar banget. Yang dijalankan oleh Mandela. Mandela merekrut orang yang nyakitin dia dan membawa dia ke penjara. Jokowi merekrut, membawa orang yang menjadi saingan dia, ngejelek-jelekin dia, semua segala macam, apa? Even closer. Bring your friend close, but even your enemy closer.
Itu udah different wah, itu udah levelnya tuh level tingkat dewa deh ya. Kita harus banyak belajar gitu. Tapi saya percaya Roh Kudus bisa memampukan kita kalau kita mau belajar seperti siapa? Sense gitu ya. Bisa belajar gitu. Nah, itu dia saudaraku. Bagaimana kita membawa musuh kita lebih dekat lagi. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. This is the closer. Ini closingnya saudaraku. Ini yang saya mau sampaikan. Ini dia yang mau saya sampaikan. Pada saat Filemon mengampuni dan menerima Onesimus. Di Kolose 4 ayat 9 dikatakan Onesimus akan pergi bersama-sama dengan Tikhikus. Ia seorang dari kalanganmu, ia orang yang setia dan kami mengasihinya. Ia dan Tikhikus akan memberitahukan kepadamu segala-galanya yang terjadi di tempat saya ini. Pada saat saya baca-baca, akhirnya gimana sih nasibnya si Onesimus ini? Ternyata diketahui Onesimus akhirnya menjadi bishop. Apa bishop? Dia menjadi salah satu pemimpin tertinggi gereja di Efesus. Dia menjadi seorang pemimpin tertinggi gereja di Efesus at the end. Dan akhir hidupnya adalah apa? Dia mati dipancung karena Yesus Kristus. Ngebayang gak? Kalau gak ada pengampunan dan penerimaan daripada Filemon terhadap Onesimus. Dia gak akan jadi pemimpin tertinggi. Mungkin pemberitaan firman Tuhan tidak akan menjadi hebat di Efesus. Demikian juga dengan Anda dan saya, saudaraku. Kalau kita gak kasih kesempatan buat orang lain, kita tidak kasih pengampunan buat orang lain untuk berubah, kita kasih koma dalam hidup dia. Bisa jadi sebenarnya ada rencana Tuhan yang luar biasa di sana. Mari kita renungkan lagi. Kita minta untuk Roh Kudus mampukan kita. Memberikan kemampuan untuk mengampuni. Banyak kebencian di dunia ini. Suami, istri, orang tua, anak, orang tua, mantu, kakak, adik. Itu terjadi. Pertemanan. Karena uang lah. Karena apalah. Itu banyak terjadi. Tapi Anda lagi bangun tembok penjara atau Anda mau menghancurkan tembok penjara nih? Saya berdoa untuk Anda semuanya. Untuk kita menjadi orang-orang yang sehat secara physically, secara mindfully, secara spiritually. Mari kita tundukkan kepala. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih pasti. Dalam nama Yesus Tuhan. Saya sudah selesai, Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang lanjutin menghembuskan kehidupan buat yang lain. Setiap hati, setiap pribadi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan,
Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Roh Kudus, saat ini kami mau ambil waktu tenang. Roh Kudus ingetin kalau ada di antara kami yang mungkin udah lupa tapi sebenarnya masih ada di dalam kedalaman hati kami, yang ada nama-nama, ada orang-orang yang belum beres dengan kami. Roh Kudus bicara, Roh Kudus bukain. Kalau ada di antara Anda yang coba bikin pembelaan di hadapan Tuhan, bilang, Tuhan, kamu gak tahu pain yang saya alami. Tuhan gak tahu, engkau gak tahu damage yang dibuat orang ini terhadap saya. Let me tell you, bagaimana setiap hari kita buat salah kepada Tuhan, dan selalu Tuhan bersedia mengampuni kita. Saya bukan mau membela Tuhan, enggak sama sekali. Tuhan gak perlu dibela. Tapi saya mau kasih tahu, Anda mau bikin pembelaan dengan mengatakan, Lord, this is my scars. Ini luka saya parah banget Tuhan. Saya dalam banget. Gak mungkin saya bisa memaafkan orang ini. Saya mau kasih tahu aja bahwa pada saat Anda bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, every day there is a mistake, there is a sin that we made. Setiap hari pasti ada kesalahan yang kita buat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Pada saat kita datang mengaku dosa kita, Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang akan memberikan pengampunan buat Anda dan saya. Dan biar Roh Kudus aja yang bekerja terus. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Saya percaya banget firman ini adalah benih kehidupan dan gak akan kembali dengan sia-sia. Biar kehidupanlah yang menguasai kehidupan kami. Bukan kematian, tapi kehidupan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan saudaraku siapkan persembahan Anda. Mari kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Jangan lupa tanggal 27 Anda siap-siap untuk kita Thanksgiving sama-sama. Dan minggu depan kita akan belajar lagi tentang make room for God and people. Ayo buka ruang hati Anda untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Angkat amplop di tangan kanan Anda. Terima kasih Tuhan. Perhatian-Mu gak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Setiap detik ada perhatian Tuhan. Malah seringkali kami yang lari dari Engkau Tuhan. Dan pagi ini kami membawa persembahan kami Tuhan. Persembahan ucapan syukur kami. Terimalah untuk bisa dikelola lewat gereja di tempat ini Tuhan. Dan biar pekerjaan Tuhan boleh semakin dinyatakan. Lewat gereja, lewat kehidupan kami, lewat keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami terus berdoa buat teman kami, buat anggota keluarga kami yang sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang paling penting bukan hanya kesembuhan physically, tapi yang paling penting ada kesembuhan spirituality mereka. Ada kesembuhan rohani mereka. Itu yang paling penting Tuhan. Gak ada satu penyakit pun yang terlalu besar bagimu Tuhan. Kami mau berdoa untuk dari anak-anak sekolah minggu, teenagers, youth Tuhan. Di dalam pergaulan mereka, dalam sekolah mereka. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Kami minta kuasa darah Yesus menutup bungkus mereka.
Tangan Tuhan memagari mereka kemanapun mereka pergi, keluar masuk mereka. Biar orang tua menanamkan kebenaran firman Tuhan buat mereka. Banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, yang butuh pengampunan dan butuh penerimaan. Mari kita orang tua sering-sering kita bilang sama anak kita, I love you, my son, I love you, my daughter. Sering-sering kita ngomong sama mereka, biar mereka tahu bahwa kita terima mereka. Apapun keadaan anak kita. Memberkati kota ini Tuhan, biar terus ada keamanan. Kalau terus ada kriminal-kriminal yang terjadi, Lord, biar terang Tuhan. Turun, pakai kami Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang boleh membawa keamanan buat kota kami ini Tuhan. Kami mau memberkati kota ini, melepaskan berkat, melepaskan pengampunan, mengatakan pemulihan, mengatakan pertobatan untuk kota ini di dalam nama Yesus Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Terang Tuhan yang akan menuntun engkau senantiasa. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu, dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam. Jadilah orang-orang yang mau mengampuni orang yang menyakiti engkau dan menerima mereka sebagaimana Yesus Kristus menerima Anda dan saya. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan amin. To God be the glory.